Oke, kita langsung masuk aja ke obrolan hari ini. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Kali ini gue mau ngajak lo ngobrol santai ya, pakai bahasa tongkrongan aja lah biar gampang masuk. Tapi topiknya serius nih, kita bakal bongkar habis-abisan strategi buat lo para anak muda yang pengen ngebangun karir yang bener-bener anti-mediocre. Kalau lo sekarang lagi ngerasa stuck, atau kebanyakan rencana tapi nol eksekusi, atau cuma sibuk ikut-ikutan tren doang biar kelihatan sibuk, nah lo wajib banget dengerin sampai habis. Kita bakal ngomongin realita dunia profesional yang jujur aja kadang emang pedas banget kedengarannya. Tapi justru tamparan ini yang lo butuhin buat tumbuh. Udah siap belum? Yuk, sikat. Nah, fakta pahit pertama yang harus lo telan bulet-bulet. Networking di awal karir itu, jujur aja, seringkali cuma buang-buang waktu. Boom. Iya, gue tahu. Lo pasti sering banget kan dengar petuah macam, perbanyak koneksi dari sekarang. Tapi realitanya gini bro, punya ribuan kontak WhatsApp atau followers bejibun itu beneran gak ada gunanya sama sekali kalau lo sendiri punya nol value yang bisa ditawarin. Dunia profesional itu super duper transaksional. Kalau lo nggak punya apa-apa, terus lo datang ke orang cuma buat minta tolong, ya jatuhnya lo cuma ngemis koneksi doang kan. Manusia itu secara natural pasti mikir, orang ini ngasih untung nggak ya buat gue? Layak dibantu nggak nih? Jadi, kalau lo masih di tahap awal banget merintis karir, please deh, stop sibuk ngopi-ngopi basa-basi yang nggak ngasih impact apa-apa. Terus solusinya gimana dong? Lo tuh dihadapin sama dua pilihan. Sibuk ikut seminar networking sana-sini, bawa kartu nama, atau ngurung diri di kamar buat selesain project dan bikin portofolio. Buat gue, strategi level 1 yang paling masuk akal dan beneran ampuh itu ya pilihan kedua. Fokus kembangin portofolio lo. Udah, kunci aja diri lo di kamar, asas skill lo gila-gilaan, dan bikin karya yang bener-bener badass. Kenapa? Soalnya ketika lo udah punya keahlian yang nggak bisa dibantah, lo nggak perlu lagi capek-capek ngejar orang. Network itu yang bakal datang sendiri nyariin lo. Pas lo nelpon, mereka bakal dengan senang hati angkat karena mereka tahu lo bawa value. Jadi, mulai sekarang, tukar waktu nongkrong lo itu buat bangun rekam jejak yang solid. Oke, kita move on ke bagian kedua nih, tentang jebakan passion dan bahayanya FOMO. Sering banget kan kita dengar quote manis kayak, kerjalah sesuai passion lo. Padahal ya, ini tuh bisa jadi pondasi karir yang super rapuh. Passion itu kan dasarnya emosi, dan emosi itu sifatnya naik turun, gampang banget berubah. Coba deh bayangin proporsi realita bisnis kopi. Berapa banyak coba temen lo yang hobi nongkrong ngopi, terus tiba-tiba nyeletuk, wah passion gue kayaknya buka coffee shop nih. Padahal realitanya, pas lo buka bisnis, nyeduh kopi itu ya paling cuma 5% dari total kerjaan lo. Terus 95% sisanya ngapain? Yang ngurusin manajemen stok, pusing mikirin payroll karyawan, ngurus perizinan yang super ribet, bikin strategi marketing, ngadepin komplain pelanggan, sampai ngepel lantai pas mau tutup. Suka ngopi sama ngejalanin bisnis kopi itu dua alam yang beda banget. Faktanya, passion sejati itu justru seringnya muncul dari kompetensi lo. Lo jadi suka ngedit video karena editan lo dipuji-puji orang. Lo jadi suka main gitar karena lo udah jago metik chordnya. Jago dulu, baru passion itu bakal ngikut, bukan dibalik. Jadi, poin krusialnya di sini adalah lo harus nyederhanain hidup lo terutama di awal karir. Lupain dulu deh konsep ikigai yang ribet banget, harus cari apa yang lo cinta lah, apa yang dunia butuh lah. Ini gue kasih ikigai starter pack buat lo yang baru mulai. Fokus aja cari irisan di antara dua hal ini. Apa yang lo jago lakuin dan apa yang orang mau bayar. Udah, itu aja dulu pegangannya. Mungkin lo jago banget bikin spreadsheet yang rumit, tapi lo nggak terlalu suka-suka amat. Ya nggak apa-apa, hajar aja dulu. Bisnis-bisnis gede di luar sana tuh butuh skill kayak gitu dan rela bayar mahal. Nanti kalau lo udah punya finansial yang stabil dan udah diakui jago, nah lo baru deh bebas mau ngejar hal lain yang lo cinta tanpa perlu pusing mikirin besok mau makan apa. Nah, masih ngomongin soal fokus. Anak muda sekarang tuh gampang banget kena jebakan FOMO. Semua tren kelihatan menggiurkan. Coba bayangin, lo punya jatah 100 jam buat belajar. Kalau lo bagi-bagi waktunya, misalnya 20 jam buat belajar kripto, 20 jam main saham, 20 jam belajar desain, dan seterusnya, lo bakal berakhir jadi apa coba? Yap, lo cuma bakal jadi mediocre di 5 bidang yang beda. Lo tahu sih dikit-dikit, tapi ndak ada satupun yang mendalam. Sekarang coba bandingin sama orang yang naruh 100 jam utuhnya cuma buat belajar satu hal, katakanlah digital marketing. Dia bakal benar-benar jadi spesialis di situ. Nah, kalau ada perusahaan gede lagi nyari ahli digital marketing, ya pasti mereka bakal milih si spesialis ini dong. Jadi, tahan diri lo, stop FOMO sana-sini, dan pilihlah satu bidang buat lo masterin. Lanjut ke bagian ketiga, ini tentang utang kebodohan dan penyakit analisis paralisis. Ada satu silent killer yang sering banget ngebunuh karir anak muda sebelum mulai. Namanya utang kebodohan. Lo mungkin familiar sama utang duit ya, tapi percaya deh, utang kebodohan ini bunganya jauh lebih mematikan.
Ini tuh semacam jarak antara apa yang lo tahu sekarang sama apa yang seharusnya lo tahu buat capai tujuan lo. Kalau ini nggak buruan lo bayar pakai action nyata, lo bakal kena yang namanya analisis paralisis. Kebanyakan mikir, kebanyakan bikin plan, tapi actionnya nol besar. Mari kita lihat contoh nyata rentang waktu 3 bulan nih. Ada 2 tipe orang. Orang pertama dia ngabisin 3 bulan penuh cuma buat riset kompetitor, bikin desain logo yang harus perfect banget, ngerangkai caption medsos yang paling estetik, tapi tokonya belum buka-buka juga. Orang kedua, di hari pertama dia langsung jualan. Pakai foto produk seadanya, harga juga asal tebak dulu. Hasilnya, dalam 3 bulan, orang kedua ini udah dapat data real dari pasar. Dia jadi tahu produk mana yang laku keras, harga berapa yang masuk akal, dan siapa customernya. Dia emang jualan dengan berantakan, tapi dia dapat pelajaran berharga. Sementara orang pertama, ya masih stuck di titik nol, dengan rencana indahnya yang cuma ada di angan-angan doang. Dari situ kita bisa narik satu prinsip penting yang harus lo ingat baik-baik. Beban terberat dalam hidup itu sebenarnya bukan datang dari keputusan yang salah lo, tapi dari keputusan yang nggak pernah lo ambil. Serius. Kalau lo gerak cepet terus ternyata salah, ya gampang tinggal dievaluasi dan diperbaiki. Anggap aja itu uang sekolah. Momentum itu segalanya di dunia karir dan bisnis. Kalau lo cuma duduk nunggu rencana lo sempurna 100%, itu mah cuma ilusi yang bakal bikin lo makin jauh tertinggal. Sekarang kita masuk ke bagian 4, taruhan asimetris dan konsep responding. Mumpung lo masih muda nih, di usia 20-an gini, modal terbesar lo itu bukan duit miliaran, tapi waktu dan energi lo yang masih full tank. Lo juga belum punya banyak tanggungan atau cicilan. Nah, di fase inilah lo harusnya berani banget ngambil taruhan asimetris. Maksudnya, lo ambil resiko yang kalaupun gagal, kerugiannya tuh kecil. Tapi kalau berhasil, potensi keuntungannya bisa ngerubah hidup lo 180 derajat. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja ngebangun karir di masa muda itu kayak lo lagi main game RPG. Di awal, level lo kan masih cupu tuh. Lo maju lawan monster, alias lo mulai bisnis atau ambil proyek baru. Terus lo kalah. Lo mati alias gagal. Pertanyaannya, apakah lo balik lagi dari nol? Enggak kan? Di game, lo bakal respawn atau hidup lagi. Tapi kali ini lo bawa EXP alias pengalaman. Lo jadi hafal, oh monster ini tuh pattern serangannya dari kiri. Lo bangun lagi, nyerang lagi, pakai strategi yang jauh lebih matang. Gagal di masa muda tuh persis banget kayak respawn ini. Lo nggak pernah benar-benar mulai dari nol lagi, lo selalu mulai dari pengalaman yang udah lo dapet. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 5. Boss fight. Gimana lo butuh endurance dan nyali buat mecahin masalah besar. Semakin lo naik level, lo bakal masuk ke fase boss fight. Di tahap ini, karir yang anti-mediocre itu butuh banget yang namanya endurance, alias daya tahan. Dan nyali buat mecahin masalah yang skalanya udah beda banget. Lo harus berani naikin standar ambisi lo dan buang jauh-jauh mentalitas playing victim. Coba perhatiin perbandingan ini deh. Ada kuli bangunan yang kerja banting tulang, dari pagi sampai malam buat dapat upah, taruhlah 150.000 per hari. Di sisi lain, ada eksekutif perusahaan yang jam kerjanya mungkin lebih kelihatan santai, tapi gajinya bisa puluhan atau ratusan kali lipat. Kenapa bisa jomplang gitu? Padahal dua-duanya tuh sama-sama capek dan nguras energi loh. Bedanya ada di skala masalah yang mereka beresin. Sang kuli nyelesain masalah fisik untuk satu orang atau satu proyek kecil. Sedangkan sang eksekutif memecahkan masalah bisnis yang dampaknya bisa ke ribuan orang atau bernilai miliaran rupiah. Logikanya gini, kalau ngejar tujuan kecil sama tujuan besar itu sama-sama bikin lo capek, ya kenapa nggak sekalian aja lo main di liga utama? Selesain masalah yang masif buat dapat reward yang masif juga. Tapi ingat, buat bisa main di liga utama, lo butuh satu senjata, obsesi. Kadang orang suka berlindung di balik konsep mediocre kayak work-life balance, terus ngerasa kalau kerja keras terus-terusan itu toksik. Tapi dengerin baik-baik ya, orang-orang hebat di puncak kesuksesan itu nggak pernah misahin hidup dan kerjaan mereka secara kaku, karena keduanya adalah bagian dari hidup itu sendiri. Mereka punya obsesi yang positif. Ibarat lari maraton, penonton itu kan cuma rame ngumpul di garis start dan garis finish doang buat tepuk tangan. Nah, di pertengahan kilometer yang sepi banget, ngebosenin dan penuh rasa sakit, disitulah cuma obsesi yang bisa nahan lo buat nggak nyerah. Kesuksesan besar itu selalu dibangun dari rutinitas sepi dan ngebosenin yang sengaja dihindari sama kebanyakan orang. Oke, ini mungkin jadi bagian yang paling nampar hari ini. Tapi lo beneran harus resapi ini. Tolong, berhenti jualan cerita sedih lo. Ya, gue ngerti. Mungkin masa lalu lo emang berat banget, keluarga lo kurang beruntung, atau lo pernah dizalimi habis-habisan. Rasa sakit lo itu valid. Tapi hard truth-nya, di dunia profesional, orang sama sekali nggak peduli sama latar belakang lo. Dunia ini cuma peduli sama satu hal, apa value yang bisa lo kasih hari ini. Kalau lo terus-terusan memposisikan diri sebagai korban dari masa lalu lo sendiri, lo nggak akan pernah maju. Lo harus ubah cara pandang lo sekarang juga.
Coba lihat superhero macam Batman atau Spider-Man. Mereka kan punya masa lalu yang super tragis ya. Tapi tragedi itulah yang justru mereka jadiin bensin. Jadi origin story mereka buat bangkit jadi kuat, bukan buat nyari belas kasihan. Jadi gini, masa lalu dan segala rasa sakit yang udah lo lewatin itu anggap aja cuma sebagai prolog dari sebuah buku tebal kehidupan lo. Prolognya udah kelar bro, udah tamat. Sekarang pertanyaan provokatif dari gue buat lo. Hari ini, pas lo mutusin buat ngambil pena kehidupan lo sendiri, cerita macam apa yang mau lo tulis selanjutnya? Apa lo mau milih tetap jadi karakter mediocre yang kerjanya cuma ngeluh soal nasib buruk? Atau lo mau bangkit jadi pahlawan anti-mediocre yang ngebangun value lewat portofolio yang gahar, berani ngambil risiko asimetris, dan punya nyali buat bertarung di liga utama? Pilihan itu 100% ada di tangan lo, dan waktunya buat milih adalah sekarang. Gue harap obrolan kita di sesi bedah materi ini bisa ngasih lo perspektif baru yang bisa langsung lo praktekin. Jangan cuma didengerin doang ya, lakuin. Oke, sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.